Sahabatku, rasa rendah diri adalah racun yang merusak atau bahkan membunuh kesempatan anak-anak kita meraih sukses. Karena itu mesti segera dienyahkan dari kehidupan anak-anak kita, agar mereka bisa bebas melukis masa depan dengan tetap ceria dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi dengan Sakinah Corner, channel yang fokus pada tema-tema pernikahan dan keluarga. Kali ini saya ajak para sahabat berbincang tentang ciri-ciri anak yang sedang menderita krisis percaya diri dan apa yang mesti dilakukan agar mereka bisa menemukan keceriaannya kembali. Tema ini penting karena bila tidak ditangani secara tepat, krisis percaya diri akan sangat berpengaruh bagi kesiapan anak-anak dalam menyongsong masa depan. Apa sih ciri-ciri yang bisa dikenali saat anak sedang dihinggapi krisis percaya diri? Berikut ulasannya. Yang pertama, merasa malu atau selalu minta didampingi saat bepergian, bahkan untuk tempat-tempat yang dekat. Dia merasa tidak nyaman pergi sendiri karena boleh jadi khawatir atau bahkan takut bila ada yang mengganggu, entah itu dengan ucapan ataupun sikap, sehingga dia merasa butuh perlindungan dari orang-orang terdekat. Yang kedua, tidak mampu membuat keputusan untuk hal-hal yang sederhana. Kondisi ini boleh jadi didasari oleh perasaan takut bersalah atau disalahkan secara berlebihan, sehingga saat memutuskan pilihan untuk kepentingannya sendiri pun butuh pendapat orang lain. Misalnya saat ditanya mainan apa yang disuka, apa warna favorit, atau hal-hal lain, dia tak berani mengungkapkan apa yang ada dalam benak dan terkesan bingung memutuskan. Yang ketiga, tidak berani menyatakan ketidaksetujuan pada orang lain walau sebenarnya tidak sependapat. Sikap ini dilandasi oleh kekhawatiran yang berlebihan apabila orang lain akan memberi penilaian buruk bila dia mengatakan tidak atau ekspresi ketidaksetujuan lain. Pada intinya dia hanya siap dinilai baik, dipuji atau sikap-sikap yang menunjukkan apresiasi. Dia takut dengan kritik ataupun penolakan. Yang keempat, suka menyendiri dan kurang tertarik bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Saat teman-temannya sedang asyik bersama dalam permainan, dia memilih untuk asyik bermain sendiri. Saat ada yang datang mengajak gabung dengan teman-teman lain, dia lebih suka menolak karena merasa kurang nyaman saat menjalani momen kebersamaan. Kelima, kurang menyukai tantangan atau hal-hal baru dan lebih suka dengan zona nyaman. Biasanya sikap ini didasari oleh adanya kekhawatiran takut gagal. Baginya, kegagalan adalah momok yang begitu mengerikan, sehingga keinginan untuk mencoba hal-hal baru kalah oleh adanya perasaan takut gagal itu. Akibatnya, potensi-potensi, bakat, talenta yang dia miliki kurang mampu tereksplor atau teraktualisasikan secara memadai. Tentu masih ada beberapa ciri lain terkait krisis kepercayaan diri bagi anak. Namun, 5 hal tersebut mudah dijumpai saat bicara mengenai krisis percaya diri itu. Tentu, agar kondisi demikian tidak berlarut-larut dan berakibat fatal bagi tumbuh kembang anak, perlu beberapa sikap atau tindakan segera demi menyelamatkan masa depan mereka. Berikut treatment yang bisa dipilih untuk membantu anak agar menemukan rasa percaya dirinya kembali. Yang pertama, bila kita sebagai orang tua atau guru, penting membiasakan diri memberi pujian pada anak atau siswa kita. Siapapun tentu akan senang bila mendapat pujian, pastinya termasuk mereka. Pujian akan membantu mereka menemukan rasa percaya diri karena merasa berharga. Tentu dosis pujian tak perlu berlebihan, karena pujian yang berlebihan bisa juga melemahkan mental anak. Pujian kita berikan dengan selalu menyampaikan alasan atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mengerti kenapa pujian itu datang. Yang kedua,
Jangan suka mengkritik dengan pedas atau secara berlebihan bila anak atau siswa melakukan kesalahan. Mesti ditanamkan bahwa setiap manusia punya kesempatan melakukan kesalahan, maka saat mereka salah cukup disampaikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan punya kesempatan juga untuk memperbaiki diri kembali. Kritik pedas akan merusak mental mereka, bisa menggelincirkan mereka pada rasa tidak berharga dan putus asa. Yang ketiga, orang tua atau guru semestinya bisa membantu anak mengenali mutiara-mutiara bakat mereka. Dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, potensi-potensi anak yang begitu banyak akan bisa dikenali potensi terdominan dan selanjutnya wujud dalam capaian-capaian keberhasilan. Saat mereka bisa mengaktualkan potensi diri secara memadai, secara langsung atau tidak akan berimbas pada penguatan rasa percaya diri. Akan terbangun dalam mindset mereka bahwa aku mampu, aku hebat, dan aku tak perlu minder atau rendah diri. Keempat, sering-sering ajak anak untuk berkomunikasi dan berpendapat. Sebisa mungkin ajari mereka untuk menyampaikan alasan saat mereka berpendapat. Beri apresiasi dari setiap pilihan dan alasan yang disampaikan. Ini bertujuan agar anak terlatih menyampaikan pendapat dan berargumentasi. Tidak penting apakah pendapat itu benar atau salah menurut kita, yang lebih penting adalah mereka berani mengutarakan apa yang ada dalam benaknya. Sekiranya perlu untuk diberi tanggapan atas pendapat mereka, maka lakukan secara bijak. Kelima, tanamkan pada anak bahwa semua manusia memiliki keistimewaannya masing-masing. Tinggal bagaimana cara mengelola keistimewaan yang ada pada setiap orang itu agar benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Tak perlu merasa rendah, gagal, merasa tidak beruntung, merasa tidak mampu hanya karena melihat orang lain sudah mencapai keberhasilan di satu bidang, sedang kita belum berhasil di bidang yang sama. Akan datang waktu di mana seseorang meraih sukses karena sungguh-sungguh dalam mengembangkan diri. Semua orang berhak sukses dalam hal-hal yang menjadi kelebihannya. Karena itu tak perlu minder karena capaian orang lain. Sahabatku, rasa rendah diri adalah racun yang merusak atau bahkan membunuh kesempatan anak-anak kita meraih sukses. Karena itu mesti segera dienyahkan dari kehidupan anak-anak kita, agar mereka bisa bebas melukis masa depan dengan tetap ceria dan bahagia. Mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.